Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wiroda. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2017. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajarnya dari rumah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, kalian kan minggu lalu telah mempelajari tentang ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa yang bisa dilakukan untuk menyederhanakan begitu banyak makhluk hidup di dunia ini? Nah, untuk jawabannya adalah klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita membaca tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah, melalui pengamatan video, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian klasifikasi dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup dengan benar. Dan yang ketiga, melalui pengamatan video, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan manfaat dalam mengklasifikasikan makhluk hidup dengan benar. Dan yang keempat, melalui pengamatan video, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian kunci dikotom dan kunci determinasi dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi cara mengelompokkan makhluk hidup dengan kunci determinasi dan kunci dikotom dengan benar dan sistematis. Dan yang keenam, melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik dapat menyusun kunci dikotom dan kunci determinasi dengan tepat. Nah, untuk materi klasifikasi makhluk hidup ini ada 4 subbab. Yang pertama adalah pengantar klasifikasi, yang kedua adalah pengelompokan makhluk hidup menggunakan kunci dikotom dan kunci determinasi yang akan kita pelajari hari ini. Dan yang ketiga dan keempat adalah klasifikasi tumbuhan dan klasifikasi hewan yang akan dipelajari minggu depan. Dan untuk minggu depannya lagi kita akan mengadakan ulangan harian. Nah, kita memasuki materi yang pertama ya, yaitu pengertian klasifikasi, yaitu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki makhluk hidup. Nah, kenapa klasifikasi ini dibutuhkan? Karena apa? Semakin banyak perbedaan dari jenis makhluk hidup tersebut, maka semakin jauh kekerabatannya. Namun, jika semakin banyak persamaan dari jenis makhluk hidup tersebut, maka semakin dekat kekerabatannya. Nah, di situ ada sebuah foto seseorang. Nah, dia dikenal sebagai Carolus Linnaeus. Dia dikenal sebagai bapak taksonomi karena dia memperkenalkan 2 kingdom, yaitu Animalia dan Plantae. Nah, ada 7 tingkatan dari klasifikasi, yaitu kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, tujuan diadakannya klasifikasi ini adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Dan yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dari jenis makhluk hidup yang lain. Dan yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang kelima adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, untuk dasar-dasar klasifikasi ini adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Dan yang kedua adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri dan bentuk tubuh, yaitu morfologinya, berarti tampak dari luar. Nah, dan alat dalam tubuh, anatominya, berarti kita harus membelah dulu kalau ingin melihat dari dalamnya. Dan yang ketiga adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, untuk manfaat klasifikasi sendiri itu adalah untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. Dan yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah jika dalam suatu kelompok makhluk hidup terdapat banyak persamaan, berarti memiliki kekerabatan yang dekat. Dan yang terakhir adalah klasifikasi juga bermanfaat dalam mengetahui perkembangan dan proses evolusi suatu makhluk hidup. Nah, kita memasuki materi yang kedua, yaitu kunci dikotom dan kunci determinasi.
Pengertian sendiri dari kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, kalau untuk kunci dikotom sendiri adalah kunci determinasi yang memuat pernyataan dengan ciri yang saling berlawanan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk menentukan kelompoknya adalah dengan menyusun ciri yang berlawanan. Nah, langkah-langkah dalam menyusun kunci determinasi itu adalah yang pertama, bacalah dengan teliti kunci dikotom. Dan yang kedua, cocokkan ciri-ciri makhluk hidup yang kamu amati dengan ciri-ciri yang terdapat pada kunci dikotom. Dan yang ketiga, jika ciri-ciri terdapat pada kunci dikotom sudah sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup yang kamu amati, catatlah nomornya dan lanjutkan pembacaan kunci pada nomor berikutnya yang ditujukan di akhir pernyataan. Nah, yang terakhir adalah buatlah daftar kunci determinasi berdasarkan kunci dikotom. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah yang pertama, kunci harus dikotomi, artinya saling berlawanan. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik, jadi harus sama. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lainnya ditolak. Nah, yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya panjang daun kisaran 4-8. Nah, itu dihindari ya, jangan sampai ada karena nanti membingungkan. Nah, yang kelima, gunakan sifat-sifat yang mudah diamati. Yang keenam, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Dan yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Nah, yang kedelapan, buat kalimat pertanyaan yang pendek. Nah, di sini ada contoh dari pembuatan kunci determinasi dan kunci dikotom. Sekarang kita sudah ada data dari kunci dikotom dan kunci determinasi. Nah, kita akan mengamati dari tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama adalah berspora dan tidak berspora. Nah, kenapa yang tumbuhan berspora kita tidak langsung dia menyebut suplir atau lumut? Karena apa? Karena tumbuhan yang berspora itu tidak hanya satu, tapi ada dua. Maka dari itu kita akan melanjutkan ke ciri-ciri berikutnya, yaitu tumbuhan berbatang jelas. Nah, tumbuhan berbatang jelas dan dia berspora, itu sudah jelas bahwa itu adalah tumbuhan suplir. Nah, untuk yang kedua ada yang 2B, yaitu tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Nah, itu sudah jelas tumbuhan yang berspora dan dia tidak berbatang jelas, maka disebut lumut. Nah, untuk yang tumbuhan tidak berspora, dia itu terbagi atas ada jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, nanti dibagi lagi ada biji tertutup dan biji terbuka. Nah, untuk biji terbukanya sendiri kita langsung bisa menyebutkan bahwa itu tumbuhan melinjo. Nah, untuk biji tertutup itu masih dibagi lagi menjadi berkeping 2 sama berkeping 1. Nah, untuk yang berkeping 1 langsung kita tunjuk bahwa itu adalah jagung. Nah, untuk yang berkeping 2 kita masih bisa mengidentifikasinya dari bunganya. Bentuk bunganya kupu-kupu dan bentuk bunga trompet. Nah, untuk bentuk bunganya yang kupu-kupu kita akan langsung menunjukkan bahwa itu adalah kedelai. Nah, untuk yang bunga trompet kita langsung menunjukkan bahwa itu terong. Nah, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.